Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratu Trinita dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum biologi saya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum lanjut untuk menyaksikan hasil praktikum yang saya lakukan, sebaiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih latar belakang saya melakukan praktikum ini. Latar belakang. Pertumbuhan adalah proses fisiologis yang ditandai dengan bertambahnya jumlah sel dan volume sel yang bersifat irreversible, tidak dapat mengecil kembali. Tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Contoh tumbuhan dikotil adalah kacang hijau. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, tumbuhan kacang hijau dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya media tanam yang digunakan. Dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan juga dapat dipengaruhi oleh faktor intensitas cahaya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, namun dari teori tersebut belum sepenuhnya dapat dipelajari jika belum mengetahui kebenarannya. Untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran teori tersebut, maka saya akan melakukan penelitian kacang hijau dan jagung. Adapun tujuan praktikum yang saya lakukan ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, tanpa tunggu lama-lama, langsung aja ke langkah kerjanya. Dalam praktikum ini, alat dan bahan yang diperlukan adalah biji jagung, biji kacang hijau, air mineral, 8 buah aqua gelas bekas, selotip, label, spidol, dan gunting. Adapun langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita lubangi terlebih dahulu aqua gelas yang telah disediakan. Di sini kita bisa mengulangi aquanya menggunakan paku yang dipanaskan atau bisa juga menggunakan solder. Lubangi semua aqua yang telah kita sediakan. Kemudian, isilah tanah yang gembur sampai 3/4 bagian dari gelas tersebut. Lalu, berikan label A, B, C, dan D pada masing-masing gelas aqua. Langkah yang selanjutnya, tanamlah biji jagung pada gelas aqua yang diberi label A dan B. Kemudian, tanamlah biji kacang hijau pada gelas aqua yang diberi label C dan D. Pada gelas yang diberi label A dan C harus dijaga kelembapannya. Kemudian simpan semua gelas tersebut di tempat yang sejuk dan amati proses pertumbuhan dan perkembangannya.
Pada percobaan yang kedua, hampir sama dengan percobaan yang pertama. Tanah dicampurkan dengan pupuk kompos, kemudian masukkan ke dalam gelas yang berlabel A, B, dan C, sedangkan pada gelas yang berlabel D tidak diberikan pupuk kompos. Setelah itu, tanamlah biji kacang hijau ke setiap masing-masing gelas. Kemudian, siramlah setiap hari, kecuali pada gelas yang berlabel C. Tempatkan gelas yang berlabel A, C, dan D di tempat yang terkena cahaya matahari. Sedangkan pada gelas yang berlabel B ditempatkan pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Pada hari ke-1 di percobaan yang pertama, terlihat bahwa belum ada akar yang muncul dan letak kotiledon masih di dalam tanah. Dilihat dari tabel bahwa kacang hijau mulai berkecambah di usia 2 hari. Saat itu terlihat kuncup batang mulai terlihat di atas permukaan tanah dengan panjang rata-rata 1 cm. Letak kotiledon jagung tetap di dalam tanah, sedangkan pada kacang hijau terangkat ke atas tanah. Pada tabel percobaan kedua dapat dilihat bahwa kelembapan sangat diperlukan pada sebuah tanaman, dan juga cahaya matahari sangat berpengaruh. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil pengamatan yang saya lakukan adalah bahwa banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman. Contoh salah satunya adalah faktor cahaya matahari. Nah, seperti yang ada di video, bahwa kecambah yang berada di tempat gelap lebih tinggi daripada kecambah yang berada di tempat terang. Hal ini terjadi karena kacang hijau yang berada di tempat gelap mencari matahari, sedangkan pada tempat yang terang, hormon etilennya sangat cepat berkembang, di mana hormon etilen ini fungsinya untuk membuat batang lebih tebal dan menahan pemanjangan batang. Saat ditanam di tempat yang gelap, batang memiliki banyak auksin yang tidak teratur, sehingga terus memacu pemanjangan batang. Perhatikan gambar kedua kecambah di samping. Ciri dari kecambah yang berada di tempat gelap, yaitu batang tumbuhannya menjadi terlihat kurus karena tidak berkembang atau mengalami etiolasi. Selain itu, kondisi tekstur batangnya juga sangat lemah dan cenderung warnanya pucat kekuningan, dan daunnya tidak berkembang. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek, tekstur batangnya sangat kuat, dan juga warnanya segar kehijauan, serta daun berkembang biak. Akarnya pun juga kuat. Hal ini terjadi karena tanaman ini memiliki auksin yang lebih sedikit.
Pengaruh kelembapan. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri makhluk hidup salah satunya adalah membutuhkan makanan dan minuman. Nah, dari kedua gambar ini kita dapat mengetahui bahwa kelembapan itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan pada sebuah tanaman. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel, dan juga kelembapan tanah akan mempengaruhi pertumbuhan kacang. Semakin tinggi tingkat kelembapan tanahnya, maka pertumbuhannya juga akan semakin cepat. Sebaliknya, jika tanah kekurangan air atau kering, maka dapat memperlambat perkecambahan, seperti gambar yang pertama. Demikianlah hasil praktikum yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.